warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali jumpa dengan podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia sebagai host. Dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kalau saya bilang, saya sedikit nervous nih sebenarnya. Karena narasumber kali ini saya yakin teman pemilih juga sudah banyak yang kenal. Beliau adalah Profesor Asrinaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya Prof Asrinaldi apa gimana nih? Silakan Pak Prof gitu ya. Lydia, silakan. Gimana kabarnya nih Prof? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Lydia sehat juga. Baik, ini sebenarnya saya udah pernah satu tim ya dengan Prof sebelumnya ya. Oh iya di Universitas banyak Andalas dulu ya. Dan luar biasa sejak saya kenal Profesor Asrinaldi sampai sekarang beliau tetap asik gitu ya orangnya, humble gitu ya, down to earth gitu, dan luar biasa juga perjalanannya di usia yang sebenarnya masih cukup muda ini ya Pak ya. Sudah jadi guru besar di Universitas Andalas, salah satu universitas terbaik di Pulau Sumatera, dan kabarnya nih konon katanya Profesor ilmu politik pertama di Sumatera Barat, bener nggak Prof? Iya, kalau dalam konteks hari ini seperti itu, karena memang prosesnya berbeda dengan yang dulu ya. Dan ya seperti itu yang saya tahu gitu. Itu sejak kapan Prof diangkat sebagai Oktober 2022. Tahun kemarin ya, baru hitungan bulan lah dulu. Profesor Asrinaldi. Dan kita mendapat kehormatan ya hari ini bisa menghadirkan profesor di sini untuk di podcast Pintar Pemilu. Dan dalam kesempatan ini beliau juga merupakan ketua tim seleksi untuk bakal calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang rekrutmen bakal calon anggota KPU Sumbar ini, Prof, mungkin Prof bisa cerita sedikit tim seleksi, kenapa ada tim seleksi khusus untuk rekrutmen anggota KPU ini, dan siapa sih yang membentuk ini tim seleksi ini, terus latar belakang timnya seperti apa gitu. Silakan Prof. Ya, terima kasih Lydia, sahabat pemilih, teman pemilih. Tentu saya senang sekali hadir di podcast KPU Provinsi Sumatera Barat ini ya. Paling tidak ini menjadi media sosialisasi terkait dengan pemilu. Terkait dengan pertanyaan Lydia tadi, jadi kenapa perlu ada tim seleksi? Kita tahu bahwa dalam proses rekrutmen posisi-posisi yang memang menjadi ekspektasi publik itu memang harus dilakukan secara transparan, independen, dan memang memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dan prinsip seperti itulah yang kita sebut dengan prinsip yang demokratis. Jadi semua orang yang memenuhi syarat itu berhak untuk jabatan-jabatan seperti ini gitu. Nah, kami memang dibentuk bukan berdasarkan kepada permohonan kepada KPU RI, tapi KPU RI memang punya mekanisme sendiri untuk memilih orang-orang yang dianggap punya kompetensi, kemudian kredibel, integritasnya bisa bisa dibuktikan bahwa mereka ini bisa bekerja sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh KPU RI. Dan kami diundang, ada 5 orang, saya, kemudian ada Pak Dr. Otong Rosadi, kemudian ada Pak Didi Rahmadi MSI, kemudian ada Pak Alim Harun Pamungkas, kemudian ada Pak Beni Karisma Arasauli, dan kami semua itu diminta untuk membantu KPU agar bisa menyeleksi orang-orang yang memang punya kompetensi, kemudian integritas, dan bekerja sesuai dengan standar nanti yang ditetapkan oleh KPU. Jadi memang ini mekanisme yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, sehingga mau tidak mau tentu kami sebagai bagian dari tanggung jawab kita dalam berdemokrasi, kita punya komitmen, dan bahkan kami di Jakarta pun diminta untuk menandatangani fakta integritas untuk bisa menghasilkan penyelenggara pemilu di Sumatera Barat yang berintegritas dan berkualitas. Jadi itu latar belakangnya Lydia, karena memang kami diminta oleh KPU RI untuk membantu mereka ya untuk bisa menghasilkan penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas gitu. Oke.
kalau tim selnya aja sudah sekaliber itu ya, berarti yang mau direkrut nih orang-orangnya pastilah yang berkualitas juga ya, yang qualified gitu ya Pak? Iya, ada standar yang harus dipenuhi ya. Jadi memang karena ini penyelenggara terkait dengan bagaimana memediasi kekuasaan sebenarnya ya, karena semua orang bisa mendapatkan kekuasaan karena memang ada pemilu. Nah, oleh karenanya tentu yang menjadi wasitnya, yang menjadi orang yang memediasi agar perebutan kekuasaan dalam mekanisme pemilu itu tidak melahirkan konflik, tentu perlu ada penyelenggara yang kompeten, penyelenggara yang independen, yang imparsial, kemudian yang memang berkualitas sesuai dengan syarat yang diatur oleh undang-undang terutama undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah, oleh karenanya kita mencoba untuk mencari orang-orang terbaik berdasarkan aturan perundang-undangan itu, Bu Lydia. Jadi teman pemilih, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Prof. Asrin Aldi bahwa semua hal yang terkait dengan penyelenggara pemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Termasuk tentang persyaratan tim selnya, persyaratan untuk menjadi anggota KPU-nya juga diatur di sana semuanya. Dan teman pemilih, mungkin di belakang kita terdengar berbagai macam suara ini ya. Perlu kita informasikan kepada teman pemilih bahwa saat ini kita live dari Sky Lounge Hotel Wis Prime di Khatib Sulaiman Padang. Jadi ini adalah sekretariat untuk tim seleksi bakal calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita live langsung ini dari lokasi tempat sekretariat tim sel berada ya. Nah, sebenarnya ini Prof, kenapa kita sebenarnya udah lama nih pengen podcast nih sama Prof ya, terutama terkait rekrutmen ini. Kita masih maju mundur, tapi setelah mengamati beberapa waktu proses pendaftaran ini, dimulai dari tanggal 10 Februari ya, pengumumannya, sejak pengumuman, sampai saat ini tanggal 17 Februari 2023. Itu banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Kebetulan saya juga yang mengelola medsosnya KPU Sumbar gitu. Jadi banyak sekali yang nanya itu baik melalui DM gitu ya ataupun komentar, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya jadi menarik kesimpulan banyak yang mungkin belum terlalu paham anggota KPU provinsi itu apa gitu, tugas kewenangan seperti apa. Kemudian pertanyaan yang paling banyak itu terkait dengan batasan umur. Ya, di sana kan di persyaratan ada tuh minimal umurnya 35 tahun. Nah, itu banyak banget yang bertanya kenapa harus dibatasin gitu. Terus kita yang masih 20 tahunan ini gimana gitu, yang fresh graduate. Dan ternyata pun ketika pendaftaran itu juga banyak ya Prof yang di bawah, kita kan dalam tanda kutip di bawah umur yang disyaratkan itu banyak yang mendaftar gitu. Nah, dari situlah kita berinisiatif nih, kita mesti podcast nih sama Prof, biar publik juga paham kenapa ada persyaratan-persyaratan seperti itu untuk menjadi anggota KPU provinsi. Nah, tapi sebelum kita kupas lebih jauh tentang itu, mungkin kita akan break dulu sebentar ya teman pemilih. Teman pemilih jangan lupa kita bisa berinteraksi di live streaming ini, dan nanti kita tunggu ya komentarnya baik di live chat maupun di nomor kontak kita yang bisa dihubungi baik via telepon maupun WhatsApp. Oke, Prof, kita break dulu. Oke, teman pemilih, kita tentunya akan kembali setelah yang berikut ini. Yuk, kita nyoblos. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah,
14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos! Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Lydia dan juga sudah ada Profesor Asrinaldi di sini, Ketua Tim Seleksi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita sudah berbicara dengan Profesor tentang tim sel itu apa gitu ya, bagaimana proses pembentukan tim sel, dan kita juga membahas tentang kenapa podcast ini kita adakan. Salah satunya karena banyak sekali nih pertanyaan, komentar dari publik terkait rekrutmen ini, dan itu kita ingin tanyakan langsung kepada Profesor. Kenapa? Mungkin dengan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ini, kenapa sih ada batasan umur? Kenapa minimal 35 tahun? Mungkin banyak publik beranggapan rekrutmen anggota KPU ini sama seperti lowongan kerja pada umumnya gitu. Jadi kenapa sih harus dibatasin umurnya, Prof? Ya, pertama tentu ini terkait dengan syarat perundang-undangan ya. Jadi dalam perundang-undangan itu sudah diatur ya, paling tidak dari peraturan KPU itu sudah ditegaskan, dan tentu turunannya adalah undang-undang pemilu itu sendiri ya. Sudah diatur ya bahwa syarat untuk menjadi komisioner KPU atau anggota KPU provinsi itu memang berusia serendah-rendahnya 35 tahun ya. Dan untuk komisioner atau anggota KPU kabupaten kota itu serendah-rendahnya 30 tahun. Nah, pendidikan terendah ya yang harus dimiliki oleh calon anggota KPU provinsi itu ya S1. Nah, kemudian untuk calon anggota KPU kabupaten kota yang nanti juga akan diseleksi di tahap berikutnya ya, itu SMA atau sederajat. Jadi alasan pertama memang alasan yuridis itu. Nah, alasan kedua itu alasan sosial psikologis ya. Nah, karena kita bicara tentang penyelenggara pemilu, orang-orang yang memang menjadi wasit dalam sebuah kontestasi kekuasaan, yang menurut saya itu tekanannya sangat luar biasa sekali gitu. Jadi dibutuhkan juga ada kematangan secara psikologis ya. Nah, memang ini agak teoritis ya, tapi paling tidak dengan usia 35 tahun itu mereka sudah bisa menghadapi persoalan-persoalan yang besar ya, persoalan-persoalan yang berat, dan diharapkan bisa mencarikan solusi terkait dengan persoalan. Dan kita tahu bahwa dalam konteks pemilu, apalagi dalam hal perebutan kekuasaan, itu memang ada tekanan, ada proses yang bisa saja itu dilakukan dengan cara-cara di luar konstitusi. Nah, tentu dibutuhkan wasit yang paham, wasit yang tegas, wasit yang secara psikologis bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan dia sebagai penyelenggara. Nah, jadi memang dua alasan itu menurut saya, Lydia ya, memang harus menjadi perhatian ya dalam seleksi anggota KPU ini. Jadi anggota KPU ini bukan dalam konteks yang kita seleksi itu bukan dalam konteks anggota yang membantu di sekretariat, tidak. Itu beda ya. Barangkali yang membantu di sekretariat itu lain pula proses dan mekanisme rekrutmennya, dan itu memang lebih diutamakan membantu di sekretariat. Tapi dalam konteks anggota KPU ini memang yang dibutuhkan itu adalah proses pembuatan kebijakan ya, atau proses bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan, dan membutuhkan pemikiran-pemikiran, membutuhkan orang-orang yang memang menguasai lapangan gitu. Nah, ini yang perlu dijadikan perhatian. Jadi untuk mendapatkan siapa yang menjadi anggota KPU ini memang melalui proses yang sangat ketat ya, selain dari tes tertulis
terkait dengan pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga ada tes psikologis terkait dengan tekanan barangkali terkait dengan kematangan dia dalam bersikap, kemudian pemahaman dia terkait lingkungan dan seterusnya. Begitu juga dengan tes wawancara nanti ya, melihat bagaimana kesungguhan dia, komitmen, loyalitas, integritas dan seterusnya. Apalagi juga akan dibarengi dengan tes kesehatan, karena mereka juga bisa bekerja dalam hari-hari kerjanya bukan dalam konteks hari kerja tapi hari kalender ya. Bahkan di masa libur pun mereka harus siap bekerja karena memang jamnya juga bukan jam kerja. Jamnya juga bukan jam kerja. Dia juga punya pengalaman. Nah, barangkali itu yang perlu diketahui oleh teman pemilih ya, karena ini juga sudah menjadi pertimbangan yang matang menurut saya dari pembuat undang-undang. Oke. Memang kalau kita flashback ke awal-awal KPU ini dibentuk, itu belum ada ya batasan umur itu ya. Seingat saya dulu bahkan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat ini dulu yang di periode 2008 ya itu bahkan Ketua KPU termuda di Indonesia, berarti kan belum ada nih batasan minimal itu gitu ya. Tapi kayaknya sudah sejak kapan yang sejak undang-undang ini ya, undang-undang sebelumnya sudah ada juga aturan terkait dengan usia ini, karena memang dilihat dinamika di masyarakat ya, Lydia ya. Mungkin dari kajian-kajian apa ya, empiris gitu ya. Psikologinya, kemudian dari hasil riset dan bahwa komisioner itu atau anggota KPU itu membutuhkan orang-orang yang memang siap ya secara mental, kemudian secara kejiwaan juga ya, kemudian secara psikologis, sehingga memang jadikan standar utama itu pertama dari segi usia dulu gitu. Jadi tidak semua orang memang bisa menjadi atau menguasai persoalan penyelenggaraan pemilu ini yang dilihat dari aspek usia itu gitu. Jadi memang itu pertimbangannya. Baik, mungkin selain usia dan pendidikan tadi, Prof, apa aja lagi sih yang disyaratkan untuk anggota KPU provinsi ini? Ini juga ada menjawab pertanyaan beberapa netizen ataupun follower kita di media sosial. Itu ada yang bertanya, gimana sih caranya supaya bisa jadi anggota KPU provinsi gitu? Apa aja syaratnya gitu? Ya, kalau dalam pengumuman itu kan sudah disampaikan ya beberapa persyaratan. Ada persyaratan yang dianggap syarat umum ya, misalnya terkait dengan kewarganegaraan ya, kemudian usia tadi, kemudian komitmen bernegara, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang paling penting itu memang ada syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi, misalnya karena ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang adil, pemilu yang independen, makanya ada beberapa persyaratan lain, misalnya mereka tidak terlibat atau tidak ikut menjadi keanggotaan partai politik. Ini penting ya. Ini penting ini. Karena KPU itu independen. Ya. Apalagi dia memfasilitasi partai politik dalam konteks kontestasi itu ya. Kemudian juga kalau dia pejabat politik atau pejabat pemerintahan, dia harus mengundurkan diri gitu. Karena dia akan tidak fokus. Tidak boleh ada dualisme jabatan. Betul, karena dia akan bekerja penuh waktu untuk menyelesaikan pemilu ini. Kemudian juga jangankan di jabatan organisasi kemasyarakatan pun mereka harus mengundurkan diri gitu. Iya. Meskipun misalnya jadi pengurus masjid. Betul, gitu. Karena memang itu akan terkait dengan nanti kekhawatiran tentang independensi konflik kepentingan nanti karena berinteraksi gitu. Jadi memang ditempatkan pada posisi yang benar-benar independen gitu. Karena kita nggak tahu deh, dalam konteks relasi itu juga bisa ada perbincangan yang terkait dengan bagaimana kekuasaan ini diselenggarakan atau bagaimana mendapat kekuasaan. Nah ini juga, yang paling penting Lydia, ini terkait dengan adanya pernyataan tidak pernah dipidana penjara ya dari pengadilan ya, karena memang dianggap ini kan rekam jejak ini, jangan sampai ini menjadi. Itu pengadilan yang mengeluarkannya pengadilan apa, Prof? Iya, tentu dalam konteks ini pengadilan kalau di provinsi itu di tempat sesuai domisili mereka ya, tempat mereka mereka berada ya, karena yang tahu data track record jejak kriminal atau kejahatan itu ya memang dari pengadilan setempat ya. Nah ini yang harus
pahami. Sepanjang di Sumatera Barat nggak masalah kan, karena kan domisilinya di Sumatera Barat. Tapi kalau di luar provinsi ya nggak bisa, karena KTP-nya harus KTP Sumatera Barat gitu. Nah ini penting juga. Jadi kalau untuk menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat harus berdomisili di Sumatera Barat ya. Benar, dan KTP-nya dibuktikan KTP Sumbar. Ya, dengan KTP elektronik. Bahkan ya apa namanya yang kartu domisili itu enggak yang dia syaratnya memang harus KTP elektronik itu. Kalau baru pindah itu saya pikir enggak bisa diterima gitu ya. Jadi memang harus KTP itu gitu. Meskipun surat pindah surat keterangan pindah atau apa nggak bisa ya? Memang harus KTP. Memang harus KTP. Nggak bisa kita mengatakan, mana tahu kan itu ada proses, karena memang harus dibuktikan dengan KTP elektronik itu gitu. Nah, barangkali di dalam cukup banyak itu diatur di dia ya. Saya tidak terlalu hafal semuanya, tapi dalam pengumuman yang kami berikan itu sudah lengkap semuanya. Tinggal diacu saja itu. Nah, persoalannya adalah kebanyakan yang membuat akun Siakba itu tidak membaca sepenuhnya pengumuman itu gitu, sehingga mereka menganggap bahwa lamaran menjadi anggota KPU itu seperti yang kita sampaikan tadi, lamaran menjadi anggota sekretariat atau badan ad hoc lainnya membantu KPU, padahal tidak seperti itu gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi sebelum benar-benar ingin mendaftar, karena ini terbuka saja ya, pahami dulu apa persyaratannya dan pahami juga apa kira-kira tugas dari anggota KPU ini nantinya kalau terpilih gitu. Nah, setelah itu bisa dipahami, ya pada akhirnya akan bisa kita mengukur ya kemampuan kita, mengukur kapasitas kita, apakah memang layak kita untuk melamar menjadi calon anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Ya, itu benar banget. Soalnya dari pengalaman kita kemarin di Sekretariat Timsel, ada itu yang mendaftar di bawah umur nih. Nah, itu persyaratannya udah lengkap, Prof. Udah sampai ke tes kesehatan fisik, kejiwaan, sampai ke narkoba. Itu kan lumayan ya bayarnya ya untuk tes-tes itu ya. Terus ketika kita cek loh, umurnya ini belum, ini masih 20-an tahun gitu ya. Ini udah baca belum pengumumannya nih, Dek, gitu kan. Terus dia bilang udah baca, tapi dalam pikirannya tuh maksimal gitu 35 tahun. Saya waduh bilang coba benar-benar pahami lagi ya, harus benar-benar memahami persyaratan, karena banyak sekali memang yang bertanya itu sebenarnya itu sudah tertera di pengumuman. Betul. Semua persyaratan, terus dokumen apa yang harus dilengkapi, terus gimana cara daftarnya, itu semua udah ada di pengumuman. Tapi masih aja ada yang bertanya gitu, sesuatu yang sebenarnya sudah kita sampaikan gitu ya. Termasuk ini soal cara mendaftar ini, Prof. Jadi pendaftarannya itu sekarang katanya pakai aplikasi, pakai sistem informasi. Nah, mungkin Profesor bisa jelaskan aplikasinya seperti apa gitu ya. Terus apakah sudah daftar di aplikasi, terus tidak perlu lagi mengantarkan dokumen, atau cukup di aplikasi saja, atau harus juga mengantarkan dokumen, atau gimana? Iya, jadi calon peserta untuk mendaftar calon anggota KPU ini memang harus akses webnya siakba.kpu.go.id ya, karena mereka juga harus membuat akun di sana gitu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah tentu untuk mengambil berkas-berkas atau dokumen-dokumen ya, atau formulir yang relevan untuk mereka penuhi, karena tersedia di sana semua. Formulir disediakan semua di dalam aplikasi semua ya. Nah, setelah buat akun itu, nanti setelah memenuhi semua persyaratan dan mengisi dokumen yang dipersyaratkan tadi, mereka wajib untuk menguploadnya dalam akun Siakba tadi ya, akun dari masing-masing calon peserta itu, kemudian menguploadnya tentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya bahwa ijazah itu harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, itu memang harus basah ya, bukan fotokopi gitu. Jadi yang distempel misalnya, atau barangkali surat keterangan ya, tidak pernah terlibat partai politik itu. Keterangannya banyak ya? Ya banyak, itu ada 7 atau 8 dokumen itu yang harus disiapkan. Nah, setelah itu diupload, ditandatangani ya dengan materai itu, kemudian yang aslinya itu, yang fisik itu dibawa waktu pendaftaran. Tapi dikopi dulu satu, yang asli yang sudah diupload tadi, kemudian dikopi satu rangkap, satu buah, kemudian 2 jadinya yang asli, satu itu dibawa secara fisik, bukti fisik itu ke sekretariat
tim sel. Tujuannya apa? Tujuannya ada dua. Pertama untuk melihat apakah calon pendaftar yang sudah mengupload itu telah melengkapi semua persyaratan itu. Nah yang kedua, melalui dokumen itu juga tim sel juga akan melihat keabsahan dari dokumen itu, apakah memang absah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani itu. Dan yang paling penting juga bahwa dengan dokumen itu tentu tim seleksi juga akan melihat memberikan penilaian terkait dengan dokumen-dokumen yang ada itu. Karena bagaimanapun tentu kami tidak akan bisa mengambil semua yang terpenuhi ya, karena memang ada penilaian-penilaian ya terkait dengan dokumen itu untuk dijadikan dasar peringkat siapa yang dinominasikan untuk menjadi calon anggota KPU dan mengikuti seleksi tahapan berikutnya gitu. Jadi itu penting untuk datang ke sekretariat paling lambat tanggal 21 Februari 2003 pukul 16.00 di sekretariat yang ada di West Prime Hotel, Jalan Khatib Sulaiman. 21 Februari berarti masih ada berapa hari lagi nih? Sekitar 4 hari lagi ya. 4 hari lagi. Iya, 4 hari. Ayo, Ini tanggal 17 ya. Ayo, yang mau daftar. Tanggal 16 sekarang, 17. Sekarang 17. 17 berarti 4 hari lagi. 4 hari lagi ya, teman pemilih. Jadi yang mau yang berminat nih segera diurus. Iya. Susah nggak ya itu? Mungkin kalau persyaratan lengkap sebenarnya nggak susah. Nggak susah ya. Ya. Oke teman pemilih, kita mungkin ingatkan dulu ya Prof bahwa kita bisa berinteraksi di line telepon 0822 8703 4893. Jadi kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih semua, mumpung ada ketua tim sel kita di sini bisa bertanya langsung. Sebenarnya yang bertanya di ini sudah cukup banyak ya, di media sosial gitu. Coba kita bisa lihat juga mungkin di live chat. Ya. Kemarin itu ada yang nanya juga ini Prof. Ini misalnya saya udah lengkap ini dokumen saya katanya gitu ya. Terus tapi umur saya masih kurang katanya. Masih di bawah 35 itu gimana? Apa langsung di istilahnya itu di diskualifikasi atau gimana katanya, meskipun berkasnya saya ya sesuai ketentuan undang-undang ya. Iya, kalau sesuai ketentuan undang-undangan menjadi persyaratannya memang tidak terpenuhi gitu. Nggak mungkin yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan kita loloskan, ya itu jadi masalah nanti gitu. Masalah itu bukan masalah kepada dirinya, ya, masalahnya kepada pelanggaran terkait dengan aturan gitu. Jadi barangkali memang harus dibaca betul persyaratan itu. Nah, kalau misalnya umurnya sekarang ini 34 atau 33, ya turunkan keinginan menjadi anggota KPU provinsi jadi anggota KPU kabupaten kota. Itu kapan tuh kabupaten kota, Prof? Saya pikir masih dalam tahun ini juga ya. Mungkin 2-3 bulan setelah ini juga akan ada seleksi gitu. Terbentuknya ya. KPU provinsi. Ya. Tapi memang syaratnya untuk kabupaten kota tuh serendah-rendahnya 30 tahun gitu. Ya, jadi masih ada harapan ya, buat yang usianya 30 tahun. Ya. Nah, hitungan usia ini loh Prof, maksudnya kalau 35 tahun kita ngitungnya tuh gimana? Misalnya dia daftar di tanggal 21 Februari. Berarti itu kelahiran tahun berapa? 88 yang lahir di tanggal 21 Februari. Iya. Paling telat 21 Februari itu dia kelahiran dia ya. Dia lahirnya tanggal setelah itu berarti udah lewat, masih kurang sehari, nggak bisa. Nggak bisa ya, tetap ya karena tanggal 21 kita tetapkan. Kita hitungnya pas mendaftar itu 35 tahun, gitu ya teman pemilih. Kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang usia ini, batasan usia. Kemudian ini masih banyak yang mau kita tanya ini. Ada yang komentar nih Prof. Kita bacain dulu ya. Boleh kita bacain komentar dari Joni Fernando. Ini harapan sih sebenarnya, mudah-mudahan terpilih komisioner yang benar-benar berkualitas dan berintegritas, bukan karena ada titipan dan bendera-bendera tertentu yang dapat mempengaruhi independensi dan kemandirian sebagai penyelenggara pemilu, walaupun sedikit pesimis. Nah ini komentar yang senada ini juga ada di medsos kita ya, ada beberapa ya. Ada juga yang nanya gini Prof, ya mungkin agak nyeleneh ya. Pertanyaannya gini langsung ke Profesor loh ini, di komentar di medsos.
Pak Prof katanya gitu, apa nggak ada nih permainan uang katanya dalam rekrutmen anggota KPU provinsi ini gitu. Ya. Nah itu gimana Profesor menanggapi adanya perspektif seperti itu dari publik kita? Ya, pertama pembentukan tim sel ini kan dilihat track recordnya oleh KPU ya. Saya yakin dan percaya kawan-kawan tim sel, ya saya sendirilah insya Allah ya. Kita mudah-mudahan integritas masih terjaga lah gitu ya. Kita memang sudah berkomitmen ya untuk menghasilkan penyelenggara yang berintegritas, kemudian independen, imparsial dan memang berkompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat ini gitu. Jadi kalau ada kecurigaan seperti itu ya kami bisa maklumi ya, karena memang dengan jumlah pendaftar yang banyak, kemudian yang dipilih hanya sebenarnya bukan 5 pula Bu Didi. Kami hanya mencari 10 orang gitu. 10 orang. 10 orang. Juga ada yang nanya tuh berapa ya, orang nih yang mau diterima? 10 orang yang kami cari, itu pun bukan kami yang menentukan 5 itu. 10 orang itu kami kirim ke KPU RI. Nah, dari KPU RI 10 orang ini nanti ada mekanisme berikutnya yang ditentukan oleh KPU RI, nanti baru di ranking 1 sampai 10. Nah, dari ranking itu 1 sampai 5 itulah yang menjadi anggota KPU RI. Jadi kami tidak dalam berkapasitas menentukan siapa komisionernya atau anggota KPU Sumatera Baratnya, tapi kami hanya menyajikan 10 nama dari hasil seleksi yang kami insya Allah jaga independensinya dan kita jaga bahwa semua orang yang berkompeten punya kesempatan untuk menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat gitu. Dan itu sudah menjadi komitmen kita sudah menandatangani fakta integritas dan saya yakin dan percaya kawan-kawan ya, karena latar belakang kawan-kawan tim sel ini semuanya orang perguruan tinggi ya. Saya di Universitas Andalas, kemudian Pak Beni Karisma Arosoli di Universitas Andalas, kemudian Pak Otong di Universitas Eka Sakti, Pak Didi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Pak Alim Harun Pamungkas juga dari Universitas Negeri Padang. Ya saya pikir kalau kawan-kawan di perguruan tinggi ini kan persoalan menguji, kemudian integritas, memberikan penilaian, saya pikir sudah terbiasa lah ya dengan mahasiswa. Jadi insya Allah itu bisa kita jagalah komitmen. Jadi kekhawatiran itu kami maklumi, tapi tidak seperti yang dibayangkan lah insya Allah. Ya, tidak seperti yang dibayangkan. Semoga ini bisa menjawab ya kekhawatiran dari masyarakat. Sebenarnya ini bentuk perhatian juga ya betul, ke KPU betul, ya, karena tentunya masyarakat kita ingin penyelenggara pemilu yang benar-benar berintegritas, yang berkualitas, yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan dan baik. Saya tambahkan begini Bu Didi, indikatornya cukup jelas ya. Misalnya nanti yang akan menjadi menjadi polemik pertama itu adalah ketika pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi itu lebih dari 100-200 orang, kemudian dipangkas menjadi 50 orang. Nah, ini mungkin akan muncul polemik pertama, karena memang dalam peraturan KPU itu yang dicari itu adalah 5 kali dari jumlah yang 10 kali dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengikuti tahap berikutnya. Nah, ada parameter ya berarti 50 orang yang kita loloskan untuk tahap berikutnya ya, dan tahapan untuk tertulis dan tahap, psikologis. Administrasi harus 50 dicari. Ranking ya sampai berapa itu. Nah, indikatornya terukur. Apa indikatornya? Saya pikir juga dalam persyaratan juga jelas. Pertama, pendidikan ya. Pendidikan dengan buktikan ijazah. Nah, nilai-nilai pendidikan itu juga capaian pendidikan dia itu dinilai. Misalnya dia menyelesaikan pendidikan S3, itu ada nilainya. Kalau nggak salah saya 90, dia menyelesaikan S2, nilainya berapa? 80. Kalau menyelesaikan S1, nilainya berapa? 70. Indikatornya jelas. Jelas indikatornya. Gimana kalau SMA nggak masuk dan nggak memenuhi syarat? Karena minimal strata 1 gitu. Nah, kemudian pengalaman penyelenggaraan pemilu. Jadi mencari orang yang memang sudah berpengalaman, sudah beraktivitas dengan penyelenggaraan pemilu. Ya, apalagi ini kan rekrutmennya di tengah-tengah tahapan. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Kalau gitu orang kan nggak punya pengalaman sama sekali, ya gimana? Blank gitu ya. Dan itu ada nilainya. Mulai dari penyelenggaraan tingkat nasional, tapi mungkin nasional nggak masuk ya, mungkin di provinsi lah gitu ya. Oh, yang pernah jadi PPS, KPPS masuk, ada penilaian. Ya? Ada penilaian. Jadi ada grade nilainya gitu. Nah, kemudian juga ada pendidikan dan pelatihan yang mereka dapatkan tentang pemilu, kepemiluan. Ada kursus dia mungkin ikut kegiatan-kegiatan yang relevan lah. Itu dipertimbangkan. Jadi ada nilainya.
Dan terakhir juga selain dari pengalaman itu juga pengetahuan dia terkait dengan pemiluan. Nah, itu yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan dia di buku, nilai plus gitu. ya di artikel itu ada nilainya, ada nilai. Nah kalau seandainya dia terpenuhi semuanya itu nilainya jadi maksimal gitu. Iya, jadi ada perankingan. Ada perankingan misalkan nilai itu. Enggak asal. Oh tidak. Ini bagus nih gitu. Oh Nggak tidak, gitu ya? tidak seperti itu. Oh ini fotonya menarik ini, enggak seperti itu. gitu ya. Iya. Ini ada indikator yang jelas. Jelas. Dan yang bisa terukur. dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Teman pemilih. Jadi jangan khawatir ya teman pemilih. Kita yakin dan percaya misal kita nih sudah orang-orang pilihan ya, insya Allah akan bekerja tentunya sesuai dengan aturan dan tidak ya, menjaga integritas juga tentunya. Nah, ini menarik ini tadi soal perankingan. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, teman-teman jangan lupa ya kita masih menunggu teleponnya ataupun live chatnya. Tapi sebelum itu kita break sejenak dulu dan tentunya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Aku percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia.
14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Oke teman pemilih, kembali lagi dengan podcast Pintar Pemilu dan masih bersama saya Lydia dan juga Profesor Asrinaldi, Ketua Tim Seleksi Bakal Calon Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2023-2028. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, kita mengundang teman pemilih semua untuk berinteraksi di line telepon 0822 8703 4893 atau melalui live chat juga bisa, ataupun melalui WhatsApp juga oke gitu ya, kalau malu gitu ya kalau nelfon langsung. Ini udah ada yang menghubungi kita melalui WhatsApp. Pertanyaannya sedikit teknis ini, tapi nggak apa-apa ya Prof, kita jawab juga. Bertanya tentang surat keterangan kesehatan. Ini banyak juga nih pertanyaan tentang keterangan kesehatan. Kalau penanya kita ini saya nggak tahu nih namanya nggak dicantumkan. Surat keterangan kesehatan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi balon KPU Provinsi. Apakah yang harus ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, tekanan darah, dan sebagainya itu? Ya, sebenarnya standar bagaimana syarat pelamar ini sudah ada di masing-masing rumah sakit, sudah tahu ya untuk apa kegunaannya ya. Kalau memang itu disyaratkan, saya pikir itu lebih baik ya. Tapi kan juga ada yang standar yang surat keterangan kesehatan yang umum ya. Artinya oleh dokter, kalau dokter rumah sakit menganggap bahwa setelah diperiksa ya standar mereka dianggap nilai untuk mendaftar sebagai pendaftaran gitu. Itu bisa juga diterima gitu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya nanti kalau seandainya calon kita atau peserta ini juga lolos, dia juga akan tes kesehatan yang benar-benar difasilitasi oleh panitia. Nah, itu lebih lengkap lagi gitu. Artinya ada darah, ada jantung, kemudian ada kolesterol dan macam-macam menurut saya gitu. Nah, jadi barangkali kalau memang dokter mensyaratkan di rumah sakit, karena rumah sakit pemerintah ya mensyaratkan seperti itu ya harus dilalui. Tapi kalau di dokter rumah sakit mengatakan untuk sementara ini bisa digunakan ya kita terima karena memang pada akhirnya juga akan ada tes kesehatan yang lebih lengkap lagi dari apa yang ada gitu. Gitu ya. Tapi yang penting di persyaratan itu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ya, dan, berarti ada kejiwaan juga, narkoba juga, tes narkoba juga gitu. Dan itu harus dari rumah sakit pemerintah. Soalnya ada yang nanya nih, bisa nggak dari rumah sakit tentara gitu katanya. Tentara kalau pemerintah ya bisa. Iya, nggak masalah. Gitu ya pemerintah kan rumah sakit pemerintah. Gitu. Yang penting berlabel rumah sakit pemerintah. Mau rumah sakit tentara. Nah, khawatirnya kan kalau daerah, kalau gitu ya. Klinik pribadi apa semua itu kan bukan apa-apa ya, barangkali yang dipersyaratkan undang-undang itu dibunyikan seperti itu harus kita penuhi gitu. Iya. Rumah sakit pemerintah. Masih ada pertanyaan lagi dari penanya yang sama ini Prof, terkait aplikasi. Nah, jadi yang bersangkutan ini ada kesalahan ketika mengisi daftar riwayat hidup di aplikasi. Nah, ini gimana cara ngeditnya? Sementara kalau udah disubmit, itu kita nggak bisa. Sebenarnya menu untuk edit itu nggak ada disediakan gitu. Jadi memang nggak ada. Jadi memang harus hati-hati ya. Tapi saya pikir itu bukan persoalan yang kritikal ya, karena bagaimanapun nanti ketika mengantar dokumen itu juga akan ada verifikasi lagi ya. Dan kalau seandainya ada pemberitahuan dari KPU RI, karena sistemnya kan dari KPU RI ya, kalau ada beberapa yang perlu diedit, diminta gitu ya, kalau dianggap itu persoalan yang agak kritikal atau krusial, itu akan diberitahu kepada calon peserta ini gitu. Tapi kalau tidak, saya pikir dengan adanya bukti fisik itu bisa diverifikasi nantinya ya, apa kesesuaian dokumen dan kelengkapan lainnya gitu. Jadi intinya nggak bisa diedit, tapi itu masih bisa diterima ya, nanti diverifikasi. Pokoknya dilaporkan aja waktu pendaftaran membawa bukti fisik itu. Nanti kan bisa kita komunikasikan bahwa ini ada yang keliru,
kita beritahu ke Jakarta, nanti mana tahu bisa dibukakan ya untuk si peserta untuk memperbaikinya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada pemberitahuan itu dari KPU RI gitu. Nah, kalau terkait Siakba ini Prof, boleh info nggak ke kita nih Prof? Sudah berapa orang sih yang membuat akun Siakba? Itu maksudnya kan bisa memberikan gambaran kepada kita ya, berapa banyak sih peminatnya gitu untuk menjadi anggota KPU Provinsi Sumbar ini? Iya, saya cek jam 10 pagi tadi ya, sampai hari ini ya, itu ada sekitar 1.500-an ya, 1.536 kalau nggak salah saya ya. Banyak yang membuat akun Siakba ini ya. Dan sudah mengisi biodata ya. 1.500-an. Iya, 1.536 kalau nggak salah saya gitu. Yang membuat akun dan mengisi biodata singkat ya. Nah, tapi yang mengupload lengkap ya untuk untuk dibawa nanti ke sekretariat itu setelah saya cek tadi ya, yang belum diverifikasi itu sekitar 92 orang. Sudah banyak juga 92 orang ya. Tapi secara fisik yang kita terima tadi saya lihat juga di bawah di sekretariat itu sekitar 12 orang yang sudah memberikan itu yang gitu. Sudah mengantarkan dokumen yang rangkap 2 itu ya. Kemanakah yang 2 itu sisanya? Belum, karena masih ada 4 hari lagi Lydia ya. 4 hari Iya. lagi saya pikir kita Sabtu Minggu juga tetap kerja ya. Sabtu Minggu tetap buka ya. Jadi bukan Senin Selasa, Sabtu Minggu insya Allah ada piket. Jadi harinya hari Hari kalender. Tapi jamnya sampai jam 4. Jam kerja. Ya. Jadi kita menghimbau ya. Jadi jangan bayangkan bahwa sampai pukul 23.59 gitu. Karena kita juga sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa kegiatan kita ini memang sampai 16.00 gitu ya. Dan Sabtu Minggu kita juga tetap bekerja gitu. Oke. Jadi buat teman pemilih yang mungkin berada di luar kota ini ya, yang mungkin sedang bekerja juga, Sabtu Minggu tim selnya buka. Jadi bisa antar dokumennya di hari Sabtu dan Minggu juga. Tapi tetap di jam kerja ya Prof ya. Sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tadi soal ini 1.500 yang sudah bikin akun, kemudian ada 95 yang 92 yang sudah mengupload dokumen lengkap di Siakba. Sementara yang akan disaring di tahapan seleksi administrasi ini ada 50 orang. 10 kali yang dibutuhkan. 10 kali yang dibutuhkan. Artinya 50 ya, karena dibutuhkan 5. Jadi ini kan tahapan awalnya ini administrasi dulu. Lolos 50 di administrasi, kemudian lanjut ke tes tertulis dan psikologi. CAT. Nah, nih CAT ini nggak bisa memang harus tahu nilai sendiri nanti. Langsung gitu. Ya Prof ya, dan itu sangat transparan. Sangat transparan. Jadi jangan kita beranggapan bahwa nanti untuk tes ini bisa pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya. Iya, ini memang dijamin soalnya oleh pusat ya. Jadi memang karena berdasarkan komputer ya tesnya itu ya. Jadi bagaimanapun kita nggak tahu seperti apa soal dan semuanya sudah tersistem ya. Jadi kita mengisi udah tahu lah langsung gitu nilai kita gitu. Sebentar Prof, ini ada yang nelfon ini. Halo, assalamualaikum, dengan podcast Pintar Pemilu. Iya, waalaikumsalam, selamat sore. Iya, selamat sore, dari siapa? Perkenalkan, nama saya Wita. Iya, dari mana Mbak Wita? Saya dari Ilmu Politik Universitas Andalas. Wah, ini muridnya profesor ini. Ya gimana Mbak Wita, ada pertanyaan untuk profesor kita? Begini Prof, saya ingin bertanya sama Prof dan tim seleksi lainnya. Apa yang menjadi tantangan terbesar nih bagi tim seleksi saat proses penyeleksian anggota KPU Sumbar? Apalagi di tengah proses sebelum pemilu 2024 ini tentu saja banyak isu-isu yang mungkin dapat secara tidak langsung berhubungan dengan tantangan tim seleksi ini. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama, terima kasih. Ini tantangan apa yang dihadapi oleh tim sel ini Prof? Ini kayaknya jangan-jangan buat judul skripsi ya Prof? Ya, pertama barangkali tantangan pekerjaannya karena memang ini terkait dengan kontestasi kekuasaan itu banyak kepentingan di sini ya. Nah, kepentingan ini kepentingan pihak-pihak yang akan berkontestasi. Nah, tentu kita berusaha untuk independen. Ada tekanan nggak Prof?
Insya Allah sampai saat ini tidak ada tekanan. Kita Mudah-mudahan nggak ada relax ya. dan enjoy saja ya, karena kita berharap. Saya pikir masyarakat Sumatera Barat cukup dewasa ya, dan matang berdemokrasi, karena demokrasi kita ini cukup terkenal juga di Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ya. Persoalan ya ada komplain itu biasa ya, karena memang menginginkan adanya transparansi ya. Dan yang kedua barangkali tantangannya adalah pada mencari orang-orang yang memang sesuai dengan standar yang kita inginkan gitu. Tidak mudah memang, tapi kita akan berusaha mendapatkan yang terbaik gitu, karena parameternya jelas ya, kemudian track record orang-orang yang dicari itu juga sudah ada, kita miliki dalam konteks biodata yang mereka kirimkan, kemudian rekam jejak yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa kita gunakan sebagai preferensi untuk menentukan yang terbaik nantinya, 10 besar yang terbaik kita kirim ke Jakarta nantinya gitu. Oh, jadi nanti ada ini ya, ada masa tanggapan. Oh iya benar, ada. Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi, memberikan masukan terkait calon-calon ini. Iya, yang kita loloskan ya. Iya. Ada nggak info atau hal-hal yang memang bisa diklarifikasi ya, terutama ketika mereka ingin diwawancarai, karena waktu itu berarti sebelum tahapan wawancara? Dari awal pun tidak apa-apa. Nanti kalau sampai ke wawancara kan bisa diklarifikasi ke orang yang diwawancarai gitu. Iya. Tapi kalau seandainya masukan itu disampaikan kita, kemudian yang ditanggapi itu tidak masuk wawancara, kan tidak perlu ditanggapi lagi gitu. Tidak perlu diwawancarai, ditanya lagi di wawancara gitu. Jadi silakan aja. Nanti tim sel akan mempublikasikan ke masyarakat siapa aja. Iya, misalnya 50 orang ini. Oh, 50 orang ini silakan tanggapi. Tahu ada informasi, Pak, ini yang ini dia terbukti sebagai anggota partai politik misalnya, seperti itu. Kan bisa aja, atau ijazahnya itu diragukan, bisa aja. Kita kan tidak tahu. Jadi kita nunggu informasi itu. Jadi dari tahap awal tuh masyarakat sudah ada, sudah bisa. Tapi kan klarifikasinya pas wawancara. Sebab kalau di awal diklarifikasi ya tidak sampai wawancara kan membazir juga gitu. Jadi kita tunggu aja sampai di wawancara nanti. Jadi setelah administrasi, tes tertulis CAT ya, kemudian psikologi, ada tes psikologi. Iya, itu satu paket. Pengumuman berikutnya dari 50 ke 20. 50 ke 20. Nah, 20 itu nanti ada kesehatan sama wawancara. Nah, di situ nanti ditanyakan untuk mendapatkan 10 orang yang dikirim ke KPU RI. Lumayan panjang. Iya. Kita cek dulu di live chat kita, kayaknya sudah ada yang bertanya lagi nih, Prof. Nah, ini kayaknya banyak yang nanya nih, Prof. Menarik soalnya ya, untuk menjadi anggota KPU provinsi. Ya. Mana nih pertanyaannya? Oke, ada yang bertanya. Izin bertanya, Prof. Apakah keterwakilan 30% perempuan itu syarat mutlak dalam pertimbangan seleksi? Terus mendoakan nih, sehat selalu, Prof. Dari Diki Andrika. Oh iya, makasih Diki. Diki, barangkali kalau pertanyaannya apakah keterwakilan perempuan itu syarat mutlak, saya pikir dalam perundang-undangan juga tidak seperti itu ya. Dia ada kata memperhatikan keterwakilan perempuan itu. Nah, cuma yang menjadi stressing kita, komitmen kita itu adalah kalau seandainya dari persyaratan itu atau dari nilai atau dari proses itu ada hal yang sama antara laki-laki dan perempuan, barangkali kita akan beri pertimbangan kepada perempuan ya. Karena di sana ada kata memperhatikan. Ya, tapi kalau seandainya nilai yang didapatkan atau parameter yang ditunjukkan oleh calon perempuan ini tidak memenuhi persyaratan, juga tidak akan mungkin dikatrol, dipaksain ya. Gitu. Itu barangkali yang bisa saya komentari pada Diki. Oke, begitu ya Diki ya, jawaban dari Prof. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Devil. Assalamualaikum Prof. Mohon penjelasan tentang sertifikat pelatihan tentang kepemiluan bisa diupload di mana gitu. Soalnya di Siakba tidak ada menunya. Ya, kalau memang tidak ada menunya dibawa aja, ditampilkan aja di bukti fisik nanti, berkas. Karena itu juga bagian dari penilaian. Ada form untuk membuktikan bahwa dia memang ikut pelatihan ya, oke, kita beri penilaian. Tapi kalau di Siakba tidak ada, nanti kan bisa disampaikan juga ke RI nanti bahwa ada yang mesti diupload yang kurang, bisa dibukakan lagi seperti yang diperbaiki tadi ya. Kita akan sampaikan nanti keluhan-keluhan dari calon peserta ini gitu. Oke, begitu ya Devil ya. Jadi silakan dibawa
Di-copy lah, dilampirkan ya. Dilampirkan untuk dibawa ke tim, ke sekretariat tim seleksi. Ada pertanyaan lagi kah ini? Nah ini kayaknya nyasar ya. belum selesai kali ini. Sorry Betty, apa ini maksudnya? Oke, jadi tadi sudah Profesor jelaskan juga tahapan-tahapan yang akan dilalui dan itu cukup panjang. Itu kira-kira makan waktu berapa lama Profesor? Mulai dari tahap pengumuman, kemudian administrasi gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2023-2028. Iya, kita sudah dapatkan jadwal dari RI ya, bahwa proses ini memang dalam rentang waktunya 3 bulan ya. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Cuma dari tahapan-tahapan yang harus dilalui itu berdasarkan surat keputusan KPU itu ya. Kalau tidak salah saya filenya tadi sudah saya temukan ya. Oke, sebentar. Kalau tidak salah saya itu di akhir April itu, atau di awal April itu sudah selesai semua gitu ya. Cuma saya tadi dapatkan ya surat keputusan KPU ini, sebentar saya cari dulu. Nah ini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 71 tahun 2023 ya, jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Sumatera Barat dan seterusnya ya. Itu kegiatannya akan berakhir sekitar tanggal 26 Maret 2023. Ya, tahapan akhirnya adalah penyampaian nama calon anggota KPU provinsi. Yang 10 ini ya? Yang 10 ini. Ke KPU RI. Ya, itu paling lambat itu tanggal 26 Maret. Berarti kemudian selanjutnya KPU RI lah akan seleksi. Ya, nanti sampai April gitu kan. Karena kan Februari, Maret, April ya. Jadi sebulan itu waktu itu untuk RI. Karena kan pelantikannya kan bulan Mei nanti. Oh, bulan Mei. Ya. Jadi kita bekerja itu kenapa 3 bulan ya, sekaligus ada waktu untuk RI, KPU RI untuk bisa mengambil ranking yang dari 10 nama itu menjadi 5 gitu. Gitu ya, lumayan ya. Waktunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Prof di Instagram kita ya. Tadi kan udah nih persyaratan. Nah, jadi ini ada lagi pertanyaan, kalau terpilih nih jadi anggota KPU Sumbar, apa sih tugasnya? Apa sih tugas seorang anggota KPU Provinsi Sumatera Barat itu, dan bagaimana seorang anggota KPU itu bisa menjalankan tugas dengan yang telah ditentukan gitu? Ya, biasanya kalau kita memang berminat dengan apa yang dituju, kita kan cari ya. Paling tidak kalau apa sih tugas dan kewenangan KPU provinsi, KPU RI, provinsi, kabupaten kota, itu ada di Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilihan umum ya, sudah jelas ya. Saya tidak hafal juga pasal-pasalnya, tapi paling tidak KPU itu tugasnya itu menyelenggarakan tahapan pemilu ya. Mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai pada penetapan hasil pemilihan itu ya. Nah, itu kan panjang prosesnya itu gitu. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh KPU ya, misalnya terkait dengan pendidikan pemilih ya, kemudian bagaimana memperkuat demokrasi gitu ya di segmen-segmen tertentu. Jadi semuanya sudah diatur dalam undang-undang gitu. Ya, jadi dibaca lagi ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 gitu ya. Dan yang pasti kalau KPU provinsi dia pasti harus mengontrol atau mengendalikan KPU yang dibawa di wilayah kerjanya ya Prof? Ya, karena prinsip KPU ini kan hierarkis ya. Ya, jadi provinsi itu memang membawahi ya, mengkoordinasikan, mengintegrasikan kegiatan yang ada di kabupaten kota gitu. Jadi kalau untuk Sumbar ada 19 kabupaten kota yang harus dikoordinasikan oleh KPU provinsi. Di bawah kabupaten kota masih ada badan ad hoc lain yang jumlahnya ribuan gitu ya. Dan ya itu hierarkis, mulai kalau RI pastilah wilayahnya seluruh Indonesia gitu ya Prof. Jadi makanya kenapa persyaratannya pun mungkin cukup berat gitu ya, karena memang kerjanya memang berat, tanggung jawabnya berat gitu. Masih ada pertanyaan lagi kah? Udah ya, udah cukup kayaknya nih Prof. Sepertinya sudah, saya yakin ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang secara umum ditanyakan oleh publik kita terkait rekrutmen anggota KPU ini.
Terus kalau bagaimana bisa menjalankan tugas dengan yang ditentukan, ya pastinya gimana nih Prof? Harus berpedoman tentunya ya, karena KPU itu kerjanya diatur oleh undang-undang, lagi yang namanya peraturan KPU. Jadi petunjuk pelaksanaan harus mempedomani itu semua supaya tidak keluar dari jalur gitu ya Prof. Masih ada pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri podcast kita kali ini ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan, karena kita nggak bisa lama-lama juga ini, Prof harus bertugas lagi di tim seleksi. Nah, izin bertanya Prof, apakah penilaian poin pada pelatihan dan kursus itu dapat dikalkulasikan? Dan apakah pengalaman pemilu bagi yang pernah misalnya di PPK 2 kali, di Panwas 2 kali, itu juga dikalkulasikan poinnya? Enggak, satu aja diambil gitu. Sama dengan, jadi kalau misalnya ada kegiatan pelatihan ini satu, ambil lagi kegiatan ini, ada satu lagi, tetap satu aja dinilai gitu. Jadi maksudnya pernah mengikuti pelatihan pemiluan itu poinnya satu? Poinnya ada, saya nggak tahu persisnya apakah 50 atau 60 gitu ya. Jadi ada poin. Ada grade-nya juga, kalau internasional sekian, kalau nasional sekian, kalau lokal sekian gitu. Ada grade-nya. Kalau gitu. Jadi pernah penyelenggara pemilu, mau itu PPK, PPS? Pernah pokoknya, tapi pernah. Levelnya lagi. Kalau nasional begini nilainya. Jadi nggak dikalkulasikan kali bukan akumulasi dari kegiatan ya. Sama dengan penulisan ya. Dan penulisan perlu ingat juga Lydia, buku dan hanya artikel ilmiah gitu. Artikel populer tidak dinilai, misalnya di koran, enggak dinilai. Jadi dia jelas itu. Dan itu tidak diakumulasikan. Saya udah nulis buku ini tentang kepemiluan. Ya, menulis artikel jurnal nih 2 tambah 30 nilainya atau dikali 3 enggak. Dia pokoknya garis miring tuh satu diantaranya diambil nilainya itu. Nah, gitu. Jelas standar. Ya, nanti Pak, saya ada yang artikel Scopus, nggak perlu, penting menulis artikel. Apakah di terakreditasi nasional atau internasional, penting menulis artikel ilmiah dan itu dipublikasikan, tidak diambil nilainya. Oke, demikian ya, bisa menjawab pertanyaan tadi. Itu tadi dari siapa ya? Saya lupa nyebutin namanya. Dari Rio. Oke, Rio sudah dijawab sama Prof. Dan teman pemilih ini sudah nggak kerasa ya. Sudah 60 menit, kayaknya udah 60 menit lebih ini kita bersama Profesor. Ya, sudah 1 jam. Dan sepertinya kita harus mengakhiri dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita mengucapkan nih terima kasih buat semua teman pemilih yang sudah berpartisipasi dalam live kita kali ini, yang sudah join sama kita. Semoga semua yang kita disampaikan oleh Profesor tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disampaikan ke kita. Dan tentunya kita sangat berterima kasih juga buat Profesor Asrinaldi untuk kesempatannya yang sangat berharga ini. Kita doakan nih semoga tim sel bisa bekerja dengan baik, lancar ya, sehat selalu. Amin. Bisa menjalankan tugas-tugasnya sampai tahapan berakhir. Sampai tahapan berakhir. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Sama-sama dan teman pemilih. Demikian obrolan kita di podcast kali ini bersama Profesor Asrinaldi. Nantikan podcast-podcast kita berikutnya tentunya dengan narasumber-narasumber yang juga sangat qualified tentunya. Dan saya Lydia undur diri dulu, juga Profesor ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.